Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan coba diskusi kembali tentang perkuliahan hari ini. Eh, Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita coba untuk apa namanya membahas beberapa hal yang lagi tren terkait pendidikan Al-Islam dan Muhammadiyah. Tapi sebelumnya saya butuh informasi dari adik sekalian bagaimana progres tugas-tugasnya dan eh, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan selama ini. Bagaimana tugas-tugasnya sudah kelar kelar semua ya? Atau masih ada yang belum selesai? Ya. Siapa ketua tingkat di sini? Muhammad Arfan Wijaya, Pak. Oh, Muhammad ya. Bagaimana progresnya teman-temannya? Belum belum selesai semua ya? Yang mana, Pak? Yang tugas-tugasnya yang kemarin yang saya sampaikan belum ya? Sudah, Mi, Pak. Baik, adik-adik sekalian, kalau memang belum, kita coba ini. Eh, ada beberapa komponen yang saya rancang ini tentang inovasi pendidikan karakter Islamnya berbasis digital. Ya, ini sementara saya rampungkan untuk menyusun sebuah buku inovasi pendidikan karakter. Jadi eh, ini menjadi persoalan berat hari ini adalah krisis moral ya. Ini banyak simpatisan Muhammadiyah, banyak kalangan-kalangan anak muda yang karakternya sudah ya karakter keislamannya ini sudah mulai lentur ya, lebih meniru gaya-gaya barat, gaya-gaya luar karena faktor mungkin hedonisme, materialisme dan berbagai elemen yang lainnya. Tapi di sisi lain ada faktor positif ya yang berbasis digital. Ini saya coba ini berikan latar belakang ya. Yang pertama adalah pendidikan karakter itu sangat penting ya. Salah satu aspek penting itu pembentukan karakter itu adalah unggul dan berakhlak mulia. Islam itu tidak hanya membangun kepribadian individu, tapi menciptakan masyarakat yang harmonis. Jadi adik-adik kalau pembentukan pribadinya sudah baik dan unggul dan akhlak mulia pasti tidak hanya berpengaruh pada pribadi, tapi berpengaruh juga pada masyarakat. Nah, cuma cara belajar kita ini harus menjadi kebutuhan yang mendesak, menjadi tantangan zaman, ya karena adanya transformasi digital dalam dunia pendidikan yang mengalami perubahan yang signifikan. Jadi aplikasi pendidikan, platform learning itu menawarkan peluang yang sangat besar. Misalnya Anda bisa belajar lewat ini jaraknya jauh, bisa mengakses informasi dari luar negeri, cuma itu tadi ada degradasi moral ya, yang konten sosial itu tidak sesuai. Jadi banyak konten-konten informasi yang tidak sesuai. Ini yang menjadi tantangan besar ini. Ya, degradasi moral ya, akibat konten digital yang tidak sesuai dengan nilai agama. Kemudian
Kemudian faktor yang lain adalah eh, faktor yang lain adalah eh, inovasi ya, inovasi yang ini inovasi. Tapi sorry ya, saya coba. Bentar dulu ya, ini ada panggilan. Jadi saya ulangi kembali bahwa tujuan dari karya kami ini adalah tentang pemahaman tentang pentingnya pendidikan karakter di era digital. Jadi di Muhammadiyah kita mencoba bagaimana kita bisa mengubah cara berinteraksi kita ya dan cara belajar kita. Ini yang penting. Jadi cara berinteraksi kita sudah mengalami berubah, cara belajar kita sudah mulai berubah dan cara bekerja kita sudah berubah. Tetapi karakter-karakter keislaman itu harus digalakkan terus ya. Tidak boleh terlepas dari karakter kita sebagai masyarakat Islam ya. Apalagi kita berada di luar lingkup kampus yang berbasis Islami. Jangan sampai ini ada, oh saya ini jurusan PGSD, tidak bukan jurusan Islam, bukan pendidikan agama Islam. Ya, seperti itu ya. Kita ini berada pada kampus yang berbasiskan Islam. Memang cara interaksi kita sudah berubah, cara belajar kita berubah. Itu yang kita tawarkan dan ini insya Allah ya, ini akan mengintegrasikan teknologi digital juga dengan karakter. Insya Allah mudah-mudahan buku ini bisa cepat selesai ya. Kemudian inovasi dalam pendidikan. Jadi ada edukasi-edukasi nilai-nilai Islam dan teknologi virtual untuk pembelajaran. Ini kita coba rancang supaya kemudian kalau adik-adik mengembangkan teknologi itu bisa menjawab tantangan global. Makanya kita sebagai mahasiswa Unimen ya harus punya ini literasi digital kalangan generasi anak muda. Kalau tidak ada literasi digitalnya pasti kita akan kehilangan momen ya. Kita tidak bisa berkembang dan pasti akan kita stagnan. Itu harapannya literasi digital ini di kalangan generasi anak muda harus ditingkatkan. Ya, jangan hanya fokus pada konsumsi digital ya, beda ya. Oh, saya ini digital Pak. Nah, cuma kerjaannya hanya melihat ini, melihat konten-konten luar sana, lebih berjam-jam banyak di YouTube kah, atau di TikTok atau di Instagram, tetapi tidak melahirkan suatu karya. Ya. Tidak ada karya digital yang bisa dikembangkan untuk dirinya. Ini yang adik-adik harus perhatikan. Kemudian yang ke selanjutnya adalah ini generasi muda dengan kompetensi global. Jadi karena adanya kalau ada yang mau sukses ke depan itu yang pertama harus berpikir kritis di era abad ke-21 ya. Harus berpikir kritis. Kritis itu yang bagaimana ya punya daya kritik, mengkritik sesuatu, punya kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Jadi Anda harus bangun komunikasi sebaik mungkin, kolaborasinya harus dibangun, kemudian daya kritisnya harus bagus. Ini penting supaya kita menjadi kader-kader Muhammadiyah yang berkemajuan. Ya, punya daya pikir, kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ya ini ada beberapa manfaat buku ini, manfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Transformasi digital dalam pendidikan. Ini saya coba meramu bagaimana transformasi digital dalam. Yang pertama adalah era digital ini kita harus mampu memperoleh, mengelola, dan menyebarkan informasi. Jadi adik-adik harus memperbanyak informasi, informasi itu dikelola dan disebarkan. Jangan langsung diterima, langsung disebarkan.
itu penting untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Kemudian pendidikan karakter Islamnya. Jadi misalnya Anda bikin video-video animasi ya, podcast yang membahas berbagai kegiatan-kegiatan Islam ya, video animasi, kisah-kisah para nabi, aplikasi interaktif, nilai Islam dan podcast ya, itu bisa penting untuk pengembangan transformasi kita. Itulah harapannya kepada dari sekalian. Semoga ya kita bisa belajar banyak hal ya. Kayak misalnya augmented reality ini sekarang yang lagi berkembang ya, penggunaan ini platform-platform media sosial ya, virtual reality ini bisa memberikan informasi ya. Jadi kalau ada ini sebenarnya bagus seandainya ada di ini ada apa namanya augmented reality, tidak bisa merasakan misalnya kita bisa melihat suasana Makkah atau suasana Eropa misalnya dengan menggunakan virtual reality. Itu biasa orang praktekkan lihat ini. Ini belum ada di kampus kita ini yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa ke depan ada ya. Kemudian ini konten negatif ya banyak sekali ya platform-platform digital misalnya gambar kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, informasi hoax. Ini konten-konten ini sangat banyak di platform-platform media sosial dan itu lebih banyak daripada konten-konten edukasi. Ini menjadi tantangan berat kita ke depan. Sehingga kalau itu yang terus dinonton, berita-berita hoax, berita ujaran kebencian itu akan terbawa di alam bawah sadar kita. Sehingga kita tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa berpikir jernih, kita mudah emosi, marah dan lain sebagainya. Jiwa kita tidak bahagia, tidak tenang karena itu tadi terlalu banyak informasi konten hoax, kebencian, kekerasan, pornografi yang melekat di alam bawah sadar kita. Ini penting buat adik sekalian supaya konten-konten informasi yang didapatkan itu tidak terlalu tidak terlalu banyak ya. Apalagi kalau 70% hidupnya lebih banyak dari ujaran-ujaran kebencian dan informasi hoax. Apa solusinya? Yang pertama, ya kita harus meningkatkan literasi digital kita ya. Oh, ini harus pengawasan yang ketat dari orang tua karena kalian sudah besar, ya tentu Anda harus mengawasi diri sendiri ya. Kolaborasi dengan kalangan yang lain, pemerintah, kolaborasi orang-orang kegiatan-kegiatan yang lebih banyak mengandung edukasi. Ini juga ketergantungan teknologi. Ya, kita sudah ini penurunan interaksi sosial. Kita anak muda lebih sering berinteraksi dengan layar gadget ya daripada manusia secara langsung, ini yang menjadi masalah juga. Kemampuan kemudian gangguan konsentrasi kita tidak terkontrol dan ya, itu mengganggu konsentrasi kita. Ini harus dihindari ketergantungan kita. Jangan terlalu banyak teknologi di gadget yang kita lakukan. Solusinya apa? Adalah seimbang antara digital dan non digital. Yang terlalu banyak berjam-jam di kamar hanya lewat digital dan sebagainya. Kemudian kita harus kolaborasi, interaksi langsung guru, keluarga dan saudara kita. Nah, ini karena kurangnya ini juga menjadi masalah. Kalau kita kurang literasi digital pasti ada masalah juga. Ya. Kemudian kita harus melakukan pelatihan-pelatihan tergantung kompetensi kita ya, menggunakan teknologi secara efektif dan melakukan literasi kurikulum dan lain sebagainya. Ini yang penting kita harus. Kemudian harus globalisasi ya. Karena terlalu cepatnya globalisasi kita kehilangan identitas, ya terlalu terpengaruh dengan nilai-nilai asing, Barat, Cina dan lain sebagainya, konten-konten gaya hidup, kita mau seperti mereka, sehingga itu tadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang menjadi tantangan berat kita. Selanjutnya kurangi ekosistem digital yang mendukung, misalnya adaptasi adaptasi luar ya, meningkatkan literasi, ekosistem digital dan lain sebagainya.
Saya rasa itu ya adik-adik sekalian. Mungkin ada yang mau dikomunikasikan, silakan adik-adik sekalian. Ada mungkin mau disampaikan seputar perkuliahan hari ini tentang digital ya. Silakan adik-adik. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Ini 27 orang ya. 26 ya yang sudah gabung. Ini ada di kampus atau di mana? Ya, ada di semua ini. Di kampus atau di rumah ini? Di rumah, Pak. Rumah, Pak. Di rumah. Tidak ada kuliah ini hari ya? Ada. Baik, adik-adik, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau, bisa ya, di luar konteks ini. Kalau ada yang mau dikonfirmasi. Dan insya Allah tanggal 31 berapa ini? Finalnya tanggal yang akhir bulan ini ya. Ada yang mau dikomunikasikan? Sebut. Pak, nanti kalau saya Ya, kenapa? mau Saya, mau bertanya Pak, itu oh yang ya. soal em, ujiannya nanti sistem bagaimana, Pak? Ya, nanti mungkin sistemnya nanti soal ya. Soal-soal mungkin nanti bisa. Kalau misalnya sistemnya seperti itu, soal datang kampus, kerjakan soal, baru itu tulis tangan sudah. Dan, atau ada yang mau kasih masukan yang lain? Saya rasa itu saja. Nanti soal-soalnya kita kerja, kemudian kalau yang tidak hadir, nah itu pasti resikonya dia bisa dapat nilai. Ada lagi? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan yang lain. Silakan adik-adik kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kalau tidak ada, Pak, ya silakan. kenapa tuh Pak susah sekali membaca? Karena lebih kayak disukai main HP. Oh iya iya iya, bagus ya pertanyaannya. Sama ya, saya juga seperti itu sekarang. Jadi apa masalahnya? Ya itu tadi teknologi informasi. Saya juga seperti itu, susah membaca, susah menulis. Nah, karena itu tadi terlalu banyak informasi yang kita dapatkan dari ini konten-konten informasi dari digital itu yang melekat di alam bawah sadar kita. Makanya kita susah. Ya, salah satu caranya adalah mengurangi mengurangi gadget. Ya, kalau perlu dibatasi lah. Dia terlalu banyak menonton dalam tiap hari. Yang kedua harus dipaksakan ya. Orang kan biasa ala biasa karena biasa. Kalau tidak terbiasa lagi, pasti semua ini pasti malas membaca, malas menulis. Ya itu. Kita harus butuh target juga ya. Target kita apa?
kita mau apa ya. Kalau sudah ada target, pasti kita akan termotivasi untuk membaca. Sama saya dulu waktu belum terlalu berkembang gadget, saya bisa baca satu buku satu hari. Ya sekarang sudah menurun. Apalagi adik-adik ini samanya memang sudah sama banjir informasi, ya pasti akan lebih kuat tantangannya. Tapi kelebihannya juga ada karena terlalu mudah mendapatkan informasi. Nah, sekarang pekerjaannya adalah kurangi gadget dan memperbanyak informasi tentang edukasi. Ya, coba dipetakan ya. Saya ini sebenarnya mau jadi apa ini? Setelah ditahu saya mau jadi ini, coba di ini. Karena membaca itu kan tidak selamanya harus baca buku ya. Tidak menonton juga itu baca. Melihat orang bahas ini, baca juga. Ya, kalau baca bukunya mungkin pasti kurang nih. Ya, karena kan skill menonton juga itu sudah masuk kategori. Tapi menontonnya apa dulu? Jangan sampai kebanyakan skip. Maksudnya skip. Sekarang kan video itu kan tidak lengkap informasinya. Semakin pendek informasi, semakin banyak ya. Jadi banyak tak potong-potong informasi. Sehingga kita tidak bisa unggul pada satu bidang tertentu. Anggap nih Anda jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya harus mengkerucut ke sana. Kalau memang betul-betul mau jadi guru, ya harus betul-betul pahami itu ilmu tentang guru. Seperti apa itu guru. Jadi, harus mengkerucut informasi yang ada di dipaksakan ke sana. Tapi pun kalau misalnya tidak mau jadi guru, otomatis karena ke depan itu kan eh, bentar ya, ada lagi. Jadi ke depan itu kan ini Anda harus punya ini kecakapan, skill tertentu ya. Jadi bentar ya, saya akan dulu teleponnya. Oke, minta maaf ya karena ada nelpon dulu nih. Jadi oke saya lanjut ya. Jadi tadi tentang malasnya membaca, ya sama juga. Dosen-dosennya juga alami itu semua. Tapi kalau tidak dipaksakan ini, ya pasti kita akan menjadi orang-orang yang gagal produk ya. Maksudnya, andai kan ini kan gagal produk maksudnya gini. Ya, kalau Anda tidak punya skill, tidak punya kemampuan, ya pasti akan adik-adik ini akan disimpan di tempat sampah. Dia tidak terpakai. Kenapa? Karena susah untuk bersaing dengan orang-orang yang hebat di luar sana. Yang punya kemampuan daya kritis tinggi, punya kompetensi tinggi. Nah, coba diperhatikan, kenapa banyak sekali sarjana menganggur? Banyak sarjana menganggur ya karena tidak punya kompetensi. Ya, karena dulu waktu kuliah malas membaca, malas belajar, malas punya kompetensi yang lain, tidak kembangkan skillnya yang lain. Nah, seperti itu, maka dia akan diparkir di tempat tertentu, dia bisa ikuti perkembangan zaman. Sekarang tugasnya ini berat, semakin berat. Ya, beratnya apa ya? Harus punya kemampuan kelebihan tertentu. Apakah jago masak, jago olahraga, jago seni, punya kemampuan lebih, atau banyak yang lain yang harus dikembangkan supaya bisa sukses ya akan datanya. Jadi tahun ini ya tahun ini apa yang kau tanam hari ini akan dituai 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Itu
Terus ada yang bertanya, apa gunanya sih Pak banyak membaca? Ya banyak membaca itu kan Anda bisa membaca masa depan ya. Kalau Anda banyak literasi literasi finansial, literasi pendidikan, literasi yang lain, Anda bisa membaca finansial. Anda ini diciptakan bukan untuk jadi pekerja, tapi Anda bisa menciptakan pekerjaan kalau Anda bisa mampu membaca masa depan. Ya, pekerja yang punya skill, yang mau talenta, pasti akan dicari kemana-mana. Kalau Anda punya kelebihan kemampuan mengajar seorang guru yang baik, misalnya ya, punya kemampuan leadership yang bagus, punya kemampuan yang lain, skill-skill yang lain pasti akan Anda dicari di mana-mana pun itu. Itu ya, saya rasa itu. Kalau mungkin masih ada, tapi silakan kalau masih ada. Nggak ada lagi ya. Gimana? Sudah tadi klub ya. Saya mau perlihatkan sedikit lagi. Eh, ini ada program nasional ya. Namanya mungkin sudah ada yang ikut kemarin acara saya hari Senin ya. Hari Kamis ya. Ada yang ikut kemarin kah? Hari Kamis minggu lalu ikut kegiatan PKM perwakilan mahasiswa. Dari ya. Enggak ada, Pak. Nah, Nggak ada, Pak. ini ada program PKM 2024. Ini PKM nasional ya. Ini saya berharap di kelas ini ada yang ikut. Eh, ini sebenarnya program tahun lalu 2023-2024 tentang lomba-lomba antar nasional ya. Dan ini kalau Anda adik berhasil itu didanai oleh kementerian ya. Ini ada beberapa lombanya. Lomba ini banyak lombanya ya. Ada lomba ini ada PKM riset itu ada ya. Dananya itu 6 sampai 10 juta kalau lolos ya. Kemudian riset sosial humaniora juga, PKM kewirausahaan, produk iptek, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karya secipta, PKM karya inovatif, gagasan, video gagasan ini yang suka video, bikin bisa video, kemudian gagasan futuristik, PKM artikel, buat artikel, dan karya-karya akademik lainnya. Jadi adik-adik ini yang mau berminat silakan bikin 3 sampai 5 orang atau ikut lomba yang saya sementara ini. Saya ikut lombanya itu. Layar yang mungkin ada yang sudah lihat itu lomba ini tadi namanya. Itu ya. Jadi silakan ikut. Nanti bisa saya jadi pembimbingnya kalau ada yang berminat. Jadi japri saja siapa 3 orang. Nanti saya kirimkan contoh-contohnya ya, panduan-panduannya. Oke, saya kira itu ya. Adik-adik sekalian yang berminat ikut lomba PKM kemahasiswaan ini kan antar kampus dulu ya, antar Unimen, antar perguruan tinggi. Nanti kalau sudah ada yang berhasil mengirim proposalnya, nanti dikirim lagi ke tingkat nasional. Kalau Anda berhasil, Anda bisa bersaing, bergensi, karena kita akan bersaing, berlomba dengan seluruh Indonesia, ya, mahasiswa seluruh Indonesia. Ya, itu ya, banyak lomba bisa PKM, gagasan. Nanti saya share bagaimana bentuk bentuk lombanya, buku panduannya di grup ya. Oke, masih ada yang mau bertanya seputar Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, seputar PKM, atau ada yang lain-lain yang mau diklarifikasi atau ada yang mau ditanya? Silakan, adik-adik. Ini pada sunyi semua, ngantuk mungkin saya ada yang tidur atau apa. Silakan, ada adik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita closing. Di pekan depan bisa final ya, atau 2 pekan ke depan itu kita bisa final ketemu langsung ya. Oke, Nanti silakan. finalnya semua.
Semua Apa? materi yang sudah Pak. Iya, semua, semua. Ya, iya, semua, semua akan kita cover mungkin soalnya mungkin 10 sampai 20 nomor lah. Ya, mudah-mudahan lulus semua. Ya. Jadi silakan dipersiapkan dirinya nanti kalau tidak lulus ya mengulang, mengulang tahun depan atau mengulang semester atau apalah. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Bisa mungkin dibuka kameranya untuk foto-foto. Silakan kalau ada. Bisa open kamera ya supaya kita foto-foto. Nanti saya kasih masuk di ini di buku saya nanti insya Allah ini covernya ini. Insya ada Putri Nanda dan Nisa supaya nanti saya kasih masuk di halaman keberapa lah nanti. Saya simpan. Ini masih ada yang belum terbuka di bawah. Putri Nabila, Andini, Alisa, siapa lagi? Kalau udah ada wajahnya, Jihan, mana yang Jihan? Kamera satu, ada kamera dua ya. Saya bentar dulu ya. Oke, satu. Kan ini. Ini masih ada yang belum terbuka. Al Irsad, mana Al Irsad? Destri, siapa ini? Destri, ya, siapa lagi? Putri Cahyani, mana Putri Cahyani? Ada, Pak. Ada yang bisa screenshot ini? Ada yang bisa ke screenshot? Ada yang bawa apa ya? Apa lagi? Saya nanti dikirim ke saya. Saya pas screenshot. Oh iya ya, coba dicoba dulu. Kenapa tiba-tiba HP saya loading ini? Sudah ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya, satu, dua. Lanjut, slide kedua. Oh, guys, on cam 3 orang dulu. Ya, coba. Saya kira cukup ya. Oke, mana? Sudah cukup ya? Satu P, Destria. Ya, Destria, mana Destria? Sabrina. Tidur ya? Oke. Destria. Destria, mana Destria? Ini masuk nanti di halaman buku saya ini kalau insya Allah. Dimasukkan di halaman halaman kedua lah kak. Halaman. Sudah ya? Sudah Pak semua. Oke, minta tolong dikirim ya di japri saya atau di grup saya. Supaya ini Oh, iya, saya Pak. masukkan nanti. Mudah-mudahan bisa terbit lah. Karena masih beberapa lama. Oke, saya kira cukup adik-adik sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan adik-adik sehat selalu dan terus semangat Amin. belajar. Saya doakan mudah-mudahan sukses di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Amin ya Rabbal wassalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Keluar ya. Ngarapin Info joker. Woi, Puput. Absen, absen. PR. Absen, absen. Nah, cari Bapak, Cuk. Biar hilang. Wah, piti. Ayah, aku nak pandas ada rasa. Aku Ini ulang. sengaja bikin aku.
Oh, saya pintar, Pak. Oke.